Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Terbiazon, kembali lagi bareng saya dari Ismaliza. Nah, kali ini seperti biasa nih, Isma bakal podcast sama salah seorang tamu dari podcast Terbial Talk. Di samping saya udah ada nih seorang narasumber hebat yang katanya sih dengar-dengar abis wisuda ya Bang. Bener nggak tuh Bang? Belum wisuda. Oh, belum wisuda. Baru lulus. Belum wisuda. Lulus apa tuh Bang? Lulus PPG, pendidikan PPG. profesi guru. Ya, menarik nih. Sepertinya kita bakal bahas lebih tuntas tentang apa itu PPG dan bagaimana nih tips and trick untuk bisa lulus atau mendaftar di program PPG. Sebelumnya boleh kenalan dulu Bang, siapa namanya dan dari jurusan apa, terus orang mana nih Bang? Oke. Baik, nah di sini perkenalkan dulu ya. Aku Agung Alwanda, merupakan alumni dari Unsus Riau, tepatnya pada jurusan Tadrisipa yang alhamdulillah kemarin lulus S1. Alhamdulillah tepat waktu pada tahun 2023. Dan beberapa bulan kemudian mendaftarkan diri di PPG. Alhamdulillah lulus juga. Masuk ke LPTK Universitas Negeri Medan, tepatnya pada jurusan PGSD, dan pada bulan ini baru pengumuman kelulusan dari PPG-nya sendiri. Saya sendiri merupakan orang Pekanbaru asli. Ternyata orang Pekanbaru ya, Suskaners. Kayaknya kita tetanggaan nih, karena kita juga orang Pekanbaru. Oh, di mananya Pekanbaru ya? Di Samindo. Oh, Samindo ya. Nah, Terbiazon, sebelum kita bahas lebih tuntas tentang PPG, kita mau ucapin terima kasih dulu kepada tim-tim yang udah support kita, ada dari BSI dan ada juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Oh ya, kita punya satu slogan nih Bang. Kalau saya bilang Terbial Talk, jawabnya tempat bercerita untuk UIN Suska. Mantap banget slogannya ya. Boleh kita coba Bang? Oke. Terbial Talk, tempat bercerita untuk UIN Suska. Nah, sesuai dengan slogan kita nih Bang, kayaknya kita hari ini mau cerita-cerita aja ya tentang PPG nih. Langsung aja deh Bang, masih banyak dari kita yang belum tahu tuh apa itu program PPG. Oke, baik. Ini sedikit penjelasan dari aku ya. Nah, jadi terkait dengan PPG ini, apalagi anak-anak tarbiyah nih wajib banget tahu yang namanya itu PPG. Walaupun sebenarnya PPG itu nggak hanya untuk anak pendidikan aja, anak-anak ilmu murni juga sekarang itu bisa mengikuti pendidikan profesi guru. Oke, mungkin dari awal ya, apa sih PPG itu mungkin ya? Nah, jadi PPG itu merupakan singkatan dari pendidikan profesi guru, yang mana itu merupakan suatu kebijakan dari pemerintah yang diadakan untuk agar kita calon-calon guru dapat meraih yang namanya sertifikasi keguruan. Nah, itu sih singkatan dari PPG itu sendiri. Oke, kalau tadi saya dengar kalau PPG itu nggak cuma untuk anak pendidikan, Bang. Jadi orang-orang di luar pendidikan juga bisa daftar PPG dan berarti mereka juga bisa jadi guru, begitu. Nah, jadi untuk kebijakan di beberapa tahun belakangan ini ya, khususnya dari mulai 2022 hingga sekarang, itu pemerintah membuat kebijakan itu namanya PPG Prajabatan. Jadi Prajabatan itu khususnya untuk calon guru yang belum masuk ke Dapodik. Nah, Dapodik itu ada sistem ketika kita menjadi guru. Nah, jadi di Prajabatan itu semua mahasiswa asalkan linier di keguruan itu bisa mendaftarkan diri di PPG ini. Contohnya saja ketika ada satu mahasiswa jurusan matematika murni. Nah, beliau bisa mendaftarkan diri di PPG itu mulai dari jurusan pendidikan matematika, jurusan PGSD, asalkan linier itu dia boleh masuk. Dan tentunya kalau kita yang memang dari backgroundnya S1-nya itu keguruan, tentunya wajib banget bisa masuk ke PPG-nya, linier jurusannya. Nah, jadi PPG ini dia ada dua juga. Ada yang nama itu dalam jabatan dan juga prajabatan. Nah, untuk yang prajabatan itu untuk kita lah yang belum mengajar ataupun yang belum masuk Dapodik. Untuk yang dalam jabatan itu untuk guru-guru yang sudah masuk ke dalam Dapodik gitu. Itu perbedaan dari prajabatan dan juga dalam jabatan. Atau sekarang singkatannya diubah lagi nih dengan pemerintah. Yang dalam jabatan jadi guru tertentu, yang prajabatan itu namanya jadi PPG calon guru. Untuk di tahun 2024 ini. Wow, menarik ya. Apalagi bagi kita nih yang
kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kayaknya cocok banget nih kalau kita bahas tentang ini lebih dalam nih. Cocok banget. Lanjut Bang, gimana nih cara untuk bisa daftar PPG? Oke, caranya tentunya kita harus punya tips and trick gimana biar lulus. Karena memang sepengalaman saya yang saya tahu itu pendaftarnya itu sangat banyak dan mereka sangat antusias karena benefitnya juga sangat menguntungkan bagi kita pribadi. Nanti kita akan bahas benefitnya ya. Oke, siap. Ditahan dulu ya. Oke, sekarang kita bahas gimana sih caranya. Nah, jadi ketika kita masuk PPG itu tentunya ada beberapa tes yang harus kita lewati. Nah, hal yang pertama kita harus pahami itu perhatikan dulu apakah jurusan kita linear dengan prodi yang akan kita masuki dan apakah prodi tersebut membuka pada PPG gelombang 1 misalnya. Kalau tidak buka ya kita tidak bisa mendaftar. Nah, dalam proses pendaftaran itu ada 3 tahapan. Yang pertama tentunya itu ada tes administrasi. Nah, di dalam tes administrasi itu ya seperti biasa kita mengisi data-data, ada namanya itu sistemnya SIM PKB. Kemudian selain data-data juga kita mengisi yang namanya itu esai. Nah, esai itu ada banyak tuh poinnya tuh. Mungkin kalau teman-teman yang udah coba PPG mungkin tahu lah. Ataupun yang coba namun belum lulus tahu tuh. Untuk esainya itu banyak banget. Nah, setelah itu ada pengumuman seleksi administrasi. Kemudian jika lulus kita masuk ke namanya itu tes substantif. Nah, inilah tes yang banyak menggugurkan orang. Tes substantif banyak menggugurkan orang karena itu merupakan tes untuk keilmuan kita, bidang kita. Misalnya saya kan S1-nya IPA. Saya masuk ke PPG itu jurusan PGSD. Nah, saya tes substantifnya itu materi-materi PGSD gitu, bukan materi-materi IPA. Nah, jadi seperti itulah yang banyak menggugurkan orang karena di situ memang ada nilai ambang batas juga yang harus kita penuhi dan itu di ranking. Kalau masa saya itu rankingnya senasional gitu. Kalau masa saya, tapi di gelombang selanjutnya, gelombang 2 2024 itu kemarin dia per kabupaten ya, kalau nggak salah per kota atau kabupaten yang membuka PPG gitu. Karena itu formasinya di gelombang yang terbaru ini dia formasinya per kabupaten, bukan per nasional seperti saya dulu gitu. Jadi saingannya agak sedikit menurun ya Bang daripada yang zaman Abang gitu. Nah, sebenarnya ya kalau memang kita melihat dari in generalnya memang kalau saya saingannya senasional. Yang gelombang selanjutnya itu saingannya cuman orang-orang yang memilih yang khususnya kabupaten ini. Tapi kalau dilihat ketika tesnya itu lebih sengit ketika yang gelombang terbaru ini. Kenapa tuh Bang? Nah, karena formasinya pertama jauh lebih sedikit. Yang kedua, saingan kita jelas itu. Misalnya di kabupaten ini hanya membuka 5 orang, namun yang mendaftar ada 15 orang. Itu jelas kita melihat saingan kita, melihat jumlahnya. Ketika saya kemarin nggak jelas gitu, kayak abu-abu aja ya, tiba-tiba lulus, nggak tahu kita berapa yang daftar, berapa yang tereliminasi, itu kita nggak tahu gitu. Jadi gitu ya. Nah, sebagai mahasiswa ya Bang, yang tahu lah ya Bang, kalau mahasiswa itu kan biasanya mikirin biaya, dan yang namanya mahasiswa itu pasti mikirnya kita udah S1 4 tahun nih, gimana nih kalau lanjut S2 pasti bayar. Nah, kalau untuk PPG sendiri tuh bayar apa enggak Bang? Oke, tadi ada ketinggalan sebelumnya. Tes yang ketiga lupa saya sampaikan. Tes ketiganya itu setelah kita lulus substantif, itu kita akan masuki tes wawancara. Nah, nanti kita akan diwawancarai oleh asesor. Nah, itulah tes yang untuk mengkonfirmasi apakah kita memang benar-benar niat untuk mengikuti PPG atau apakah kita memang benar-benar ya dalam keadaan sehat walafiat. Itulah dipastikan dalam tes wawancara. Tapi sebenarnya di tes wawancara ini nggak banyak orang yang tereliminasi karena memang sudah tersaring banyak di tes substantif itu. Nah, untuk apakah PPG bayar? Jawabannya untuk yang prajabatan ini tidak bayar sama sekali. Artinya dia free beasiswa dari Kemendikbud, dan beasiswanya itu hanya biaya pendidikan aja. Untuk biaya hidup ya kita tanggung sendiri-sendiri, kita tanggung masing-masing. Itu untuk biayanya. Oke, berarti PPG ini layaknya kuliah lagi ya Bang? Benar, namun ya kuliahnya ya nggak nyampe setahun lah, sekitar 10 bulanan. 10 bulanan kuliahnya. Oke, kalau untuk pembelajaran perkuliahannya gimana tuh Bang? Nah ini sebenarnya sedikit berbeda dari S1. Di PPG itu kita
mungkin bisa dibilang 60% atau 50% ya. 50% itu kita langsung praktek. Jadi 50% kita belajar di kampus. Nah, 50% kita langsung langsung eksekusinya di sekolah. Nah, contohnya saja ketika saya PPG itu seminggu saya belajar di kampus, seminggu PPL di sekolah. Nah, jadi ketika kita belajar apa ilmu yang kita dapati langsung kita terapkan di seminggu yang akan datang gitu. Nah, di semester itu semester 1 ya. Di semester 2-nya itu saya Senin sampai Kamis itu di sekolah dan hanya hari Jumat di kampus. Jadi kita sebenarnya lebih banyak prakteknya lah bisa diulang. Jadi memang sangat menempel lah ilmu di PPG-nya atau ilmu pedagogiknya dapat banget lah. Kalau kita di S1 kan seperti kayak lebih banyak teori lebih banyak materi, tiba disuruh praktek masih gagal gitu. Itu banyak kejadian mungkin di saya juga pribadi di S1 kemarin masih kayak gitu, ngajar agak sedikit gimana sih strateginya benar, gimana sih tekniknya. Nah, namun ketika kamu udah masuk ke PG itu kalau mengikuti kuliah dengan baik bisa dipastikan dapat mengajar dengan baik juga. Catat ya, Tarbiazon itu dia 3 ya Bang seleksinya yang harus kita hadapi untuk bisa lolos PPG. Nah, kalau kita udah lolos nih Bang, dan Abang udah ngerasain nih hampir 1 tahun kuliah PPG, apa aja keuntungan yang Abang rasakan? Oke, keuntungannya ya. Nah, pastinya keuntungan pertama kita mendapati wawasan baru, gelar baru tentunya, dan juga itu free biaya pendidikan. Itu yang pasti keuntungan. Dan kemudian ketika kita sudah selesai PPG, kita sudah terakreditasi menjadi guru yang profesional. Itu kan gelarnya itu SPDGR nanti tuh. Nah, GR itu singkatan dari guru profesional. Nah, kemudian itu benefitnya. Selanjutnya, ketika kita daftar ASN P3K, nah, ketika kita daftar ASN P3K ada nilai tambahan, nilai teknis namanya. Nah, jadi kan kalau di ASN P3K itu ada beberapa tes tuh, ada kemampuan teknis, manajerial, sosial kultural, sama wawancara. Nah, yang di teknis itu kita udah dapat nilai maksimal 450. Nah, kalau mereka yang belum PPG itu tidak mendapat nilai 450, mereka tetap tes teknis ya, berapa nilainya segitulah yang mereka dapatkan. Nah, jadi ibaratnya ada boost nilai lah ketika ASN P3K. Dan ketika kita sudah mengajar nih, udah ASN P3K kemudian udah mengajar, keuntungan yang kita dapatkan karena kita udah punya sertifikat pendidik, kita mendapat tunjangan 1 kali gaji pokok. Jadi misalnya gaji kita itu kalau sekarang itu sekitar 3,2, kita akan mendapatkan gaji tambahan lagi sebesar 3,2 lagi. Itu di lain tunjangan-tunjangan lainnya lah sebagai guru profesional. Itulah beberapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan kalau ikut kuliah PPG. Kayaknya cukup menggiurkan nih ya Tarbiazon, karena kuliahnya gratis tapi pas lulusnya tunjangannya juga lumayan ya. Tapi memang setimpal lah dengan proses perkuliahan yang saya rasa agak berat nih dari S1 walaupun setahun, tapi tugasnya lumayan banyak banget karena kita banyak yang bilang reboisasi tugas lah ya, karena tugasnya bisa dihitung lebih dari 1000-an tugas yang harus kita selesaikan, apalagi kita menyambil waktu untuk praktek juga. Jadi harus pandai-pandai membagi waktu lah kalau ikut PPG ini. Boleh spill nggak Bang, salah satu contoh tugas yang bikin cukup mumet apa tuh Bang? Sebenarnya kalau dalam tingkat kesusahan itu nggak susah-susah banget sih, tapi karena banyak itu jadi kita harus selesaikan yang ini gitu. Nah, jadi harus punya manajemen waktu yang baik nih. Ya mungkin ya kalau apa sih yang paling susah pelajaran di PPG menurut saya pribadi itu pelajaran tentang asesmen, gimana kita cara menilai seseorang, karena itu tugasnya lumayan lain daripada yang lain. Lainnya gimana tuh Bang? Lainnya gimana ya? Karena mungkin selama S1 jarang pembahasan mengenai asesmen sih. Dan juga kan karena ini kan peralihan dari kurikulum 13 ke Merdeka, jadi di asesmennya itu sangat berbeda-beda gitu. Pokoknya kalau kalian ikut PPG banyak menemui kata-kata baru deh. Apalagi kalian yang belajar K13 tiba-tiba ngajarnya kurikulum Merdeka, pasti ngerasa banget tuh perbedaannya. Challenging banget berarti ya Bang. Nah, biasanya kalau ada keuntungan ada juga kerugian. Tapi mungkin di sini bahasanya bukan kerugian ya Bang, tapi apa nih minus dari ikut kegiatan PPG? Oke, sebenarnya kalau minusnya apa ya?
Bingung juga. Tapi kalau minusnya ya mungkin yang teman-teman yang menurut saya yang di gelombang terakhir ini kan mereka pada daftar nih dan mereka lulus itu banyak yang apa dilarikan ke kabupaten lain. Misalnya ada yang daftar di Kabupaten Kampar. Namun ketika lulus dia tiba-tiba larinya di kabupaten sebelahnya misalnya di Kota Palembang mereka lulusnya. Jadi ya negatifnya mereka akan jauh dari keluarga. Itulah salah satu yang harus kita korbani lah bahasanya, bukan negatif lah ya, tapi yang harus kita korbanin ya ketika ikut PPG. Dan juga ya mungkin teman-teman yang udah mengajar ya ketika kuliah otomatis dia berhenti dong dan nggak ada masuk, nggak ada apa ya, nggak ada gaji, nggak ada lagi, income nggak ya. ada income pemasukan gitu. Itu sih yang harus kita korbani kalau kita ikut PPG. Tapi pengorbanannya kayaknya setimpal ya Bang sama keuntungan yang didapat setelah PPG ya. Iya, benar. Nah, kalau tadi kita udah bahas nih tentang PPG, ada juga kadang yang lebih milih S2 nih Bang ketimbang PPG. Menurut Abang pribadi yang udah ikut program PPG nih, Abang kenapa lebih milih PPG ketimbang S2? Oke, kenapa milih PPG ketimbang S2? Nah, sebenarnya ketika saya baru lulus kemarin, saya daftar beasiswa S2, namun gagal di seleksi wawancara. Nah, jadi sebenarnya prioritas saya mau S2 dulu nih, karena belum tahu ada program yang namanya PPG. Nah, kemudian selang beberapa bulan setelah ada program PPG buka pada saat itu, dan alhamdulillah saya daftar, ya lulus. Nah, jadi kenapa sih, mana lebih baik ya ketika lulus S2 atau PPG? Nah, itu sebenarnya tergantung prioritas teman-teman. Nah, teman-teman mau jadi apa dulu? Nah, kalau kamu mau jadi apa? Kalau udah lulus S1, rencana mau jadi dosen kah atau guru kah gitu? Jadi guru dulu lah Bang. Mau jadi guru ya? Target akhirnya mau jadi apa? Pastinya dosen sih. Dosen. Nah, kalau memang cita-cita kalian ingin jadi dosen ya sangat dianjurkan untuk ngambil S2. Nah, namun kalau memang mau jadi guru ya ikut PPG. Namun kalau misalnya di antara dua kesempatan ini mana yang lebih dulu, ambil yang terbaik, yang apa ya, yang ada di depan mata dulu. Kalau memang S2 ada di depan mata, ambil S2-nya. Kalau PPG ada yang di depan mata, ambil PPG-nya. Bahkan teman saya ada yang udah S2, lagi on progress nih. Dia daftar PPG juga dan lulus. Jadi dia kuliah 2. Langsung kuliah kedua-duanya. Jadi mana yang lebih baik ya tergantung prioritas kamu. Kalau mau jadi dosen ya lebih baik S2, memang harus S2. Dan kalau mau jadi guru ya PPG dulu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita mau improve knowledge kita ya S2 lah. S2 tuh wajib menurut saya. Jadi kesimpulannya Bang, kalau kita PPG itu outputnya kita bakal jadi guru ya. Benar. Dan apakah kemungkinan untuk jadi dosen itu nggak ada setelah PPG? Nah, menurut saya dan setahu saya harus S2 dulu sih kalau mau jadi dosen kan. Harus S2 dulu ya barulah bisa jadi dosen. Oke. Nah, kira-kira Bang, selama proses pembelajaran, apa hal paling berkesan bagi Abang selama PPG? Selama PPG, kalau menurut saya di lain dari ilmu-ilmu yang saya dapat itu pasti semuanya berkesan, knowledge, pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan. Tapi yang sangat berkesan itu ialah ketika saya merantau, tentunya saya ke Medan. Walaupun sebenarnya kamu saya juga di Medan, tapi saya merantau ke Medan selama kurang lebih 10 tahun. Ya di situ saya menemui banyak orang-orang baru, karakter-karakter baru, dan itu semuanya sangat berkesan. Apapun yang terjadi, baik itu hal positif ataupun negatif, itu sangat berkesan bagi saya. Ibaratnya itu dalam tanda kutip pertemanan di sana sangat mengesankan sih bagi saya. Nah, sangat. Dan juga ketika PPG itu memang kami sangat saling mendukung dikarenakan bebannya sangat banyak. Ya alhamdulillah dapat teman-teman yang saling mendukung satu sama lain. Wah, banyak banget ya ilmu yang kita dapat di hari ini Tarbiazan. Tapi kayaknya waktu kita udah mau habis aja nih ya. Sebelum kita tutup nih podcast hari ini, kayaknya kita mau minta closing statement nih dari Abang. Oke, closing statement ya. Ya. Closing statement dari saya sebenarnya terkhusus untuk mahasiswa FTK ya, mahasiswa FTK nih karena ini tarbiyah ya. Mahasiswa FTK yang udah di semester akhir, ya nikmati dulu kuliahnya.
Kalau bisa lulus tepat waktu itu lebih baik, kalau bisa lebih cepat lagi itu lebih baik, tergantung prioritas kamu. Nggak ada yang nggak ada yang salah kalau kamu misalnya lulusnya tepat waktu atau telat sedikit, nggak ada yang salah. Tergantung, itu semua tergantung prioritas kamu. Pokoknya enjoy aja di perkuliahan, karena setelah perkuliahan itu bebannya akan semakin besar. Walaupun euforia wisuda itu sangat enak, namun ketika sudah wisuda itu bebannya sangat besar dan sangat menumpuk. Jadi kalau bisa sebelum wisuda udah di plan baik-baik, rancangan kedepannya mau jadi apa, mau gimana, biar setelah wisuda tinggal eksekusi. Ingat ya Terbiazon, pesan-pesan dari abang senior kita nih yang udah lebih dahulu mengenyam pendidikan dibandingkan kita, dan pengalamannya justru lebih banyak ya dibandingkan kita. Nah, sebelum kita tutup podcast ini, seperti biasa kita mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, yaitu ada dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga BSI. Dan terima kasih juga kepada seluruh kru yang bertugas, dan spesial terima kasih juga kepada narasumber yang udah datang di hari ini berbagi ilmu bersama kita semua. Akhirul kalam, saya Narisma Liza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.